welcome back to my channel and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to adjust, and today I'm not alone, I bring you with me. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah datang, Mister. Ada sebuah video nih, Mister, datang dari Ibu Siti Nur Yusuf. Oh, Ibu. Assalamualaikum. Yes, Ibu memberikan sebuah sebuah video tentang sesuatu, yaitu produk Malaysia, Mister. Keunggulan daripada produk-produk Malaysia. Mungkin ada hal yang bisa kita pelajari lewat produk-produk Malaysia. Bukan cuma dipelajari, disukai dan dimakan. Itu kalau kita ngomongin ke Malaysia, ini salah satu oleh-oleh yang dibawa sama kita dan diberikan oleh ibu saat itu. Apa? Ingat coklat apa? The Barrels Chocolate. The Barrels Chocolate. Itu kira-kira Barrels itu kan coklatnya namanya international banget. Barat banget ya. Barat banget. Ini beneran produk Malaysia nggak sih? Atau ya Malaysia cuman kayak itu Malaysia kan produk-produk Malaysia. Tapi Malaysia. Ya memang awalnya aku sempat kayak ini distributor atau kan namanya Barrels gitu dari Belgium gitu kan, gitu, atau Switzerland gitu kan. Gitu. Kemudian ada logo halalnya nggak ya? Nah itu. Kalau produk kayaknya sih ada ya. Harusnya ada karena ini produk Malaysia, harusnya ada. Kebanggaan produk nation Malaysia harusnya ada. Coba kita lihat everyone. Sesuatu yang mungkin bisa kita pelajari dari produk Malaysia ini, kata ibu. Coba tengok seperti itu. 1, 2, 3. This Malaysian chocolate brand launched in a tiny Serdang factory. It just did something Cadbury and Ferrero refused to do for decades. 1995, global chocolate giants dominate Malaysia. Cadbury controls shelves. Ferrero owns premium. But there's a massive problem. Halal certification chaos. Muslims question ingredients. Brands stay silent. A small Malaysian factory in Desa Serdang made one genius move. Become Malaysia's first locally owned chocolatier with both HACCP and Jakim Halal certification. Not just halal compliant, fully certified and transparent. Barrels didn't just follow religious requirements. They weaponized trust. While international brands danced around halal questions, Barrels put certification front and center. Muslim families switched instantly. The result? 8,878 shipments exported to 140 buyers across Singapore, Hong Kong, Japan, Philippines, Vietnam, Thailand. Durian chocolate became their viral signature. Affordable luxury Malaysians actually trust. Today, Barrels operates multiple Siri Kembangan factories, while Cadbury Malaysia had to scramble for halal certification years later, just to stop bleeding market share. The genius wasn't better chocolate. It was being the first to give 60% of Malaysia what they desperately wanted. Premium chocolate they could eat without doubt. Barrels or Cadbury? Drop your halal chocolate preference. Follow C Media, Malaysia's #1 marketing page. Wow. Something that you want to say about this? I want to say konsistensi. Malaysia tuh memang terkenal karena coklatnya, memang karena konsistensi, Mister. Jadi mereka sejak dulu ketika orang ke Malaysia pasti ditanya coklatnya. Mau minum susu pasti susunya susu coklat gitu. Jadi itulah yang menjadi kunci kejayaan sebuah produk di Malaysia gitu. Dan itu apapun, nggak cuma tentang sesuatu yang dikonsumsi. Dan semuanya tuh pasti dipikirkan. Itu dia. Semuanya dipikirkan. Mau namanya internasional sekalipun, tapi sertifikat tetap diperjuangkan, sertifikat halal gitu. Jadi it's not only about being international gitu ya, tapi tetap humbling, tetap down to earth, know your background, know yourself, know your culture, know your root, dan pelajarannya adalah sejauh manapun kalian melangkah gitu, tetap ada akar yang dipegang sekuat-kuatnya, yaitu agama, dan agama ini diejawantahkan gitu ya dalam sebuah logo atau sertifikasi halal gitu. Dan kalau kita beli coklat kemasannya bagus gitu ya, kemudian ukurannya besar, itu kadang-kadang seringkali bahkan mungkin ya banyak yang lupa. Saya nggak bilang semua orang gitu ya, banyak yang lupa untuk mengecek gitu ya sertifikat halal. Betul. Dan dalam hal ini Malaysia bertanggung jawab sekali untuk mengedepankan sertifikasi tersebut gitu ya. Saat di negara lain punya produk-produk sejenis, berlomba-lomba untuk membesarkan gerai-gerainya di seluruh dunia gitu ya. Di Cina ada, di Singapura, di Malaysia ada, di Indonesia ada, tapi terlupakan sertifikasinya gitu. Just because ini rasanya udah banyak yang suka nih. Ntar kalau tiba-tiba kita daftarin ke halal, nanti banyak yang dipertanyakan. Ntar kita jadi nggak laku lagi. Not worrying those things gitu. Jadi lebih kepada rakyatku aman mengonsumsi ini, usahanya pun halal, kemudian caranya pun berkah, mendatangkan berkah. Jadi thumbs up untuk warga Malaysia. Semoga ini bisa dibawa juga nilainya gitu ya orang-orang Indonesia. Jangan tiba-tiba udah ada gerai warung 50 tahun baru ketahuan kalau itu ada babinya gitu ya, Mister. Betul sekali. Baru kita reaksi ke itu kemarin kan ya.
Nah, ini adalah salah satu smart way yang diambil oleh kedai kecil yang ada di Serdang saat itu. Di desa Serdang. Ya, desa Serdang. Oke, mungkin saat itu Cadbury itu reviews untuk memberikan sertifikasi halal kepada coklatnya. Kemudian ini dirasakan sebagai sebuah peluang oleh pendiri daripada Barrels ini, dan akhirnya ternyata it's not the chocolate that people want, tapi sertifikasi halal itu yang orang inginkan. Dan turns out saat ini keberadaan daripada Barrels itu mengalahkan daripada Cadbury. Dan saat ini, walaupun saat ini Cadbury juga sudah ada sertifikasi halal, yang mungkin belajar juga, wah ternyata itu yang diinginkan oleh orang Malaysia gitu, dan mungkin saat ini mereka menyesal gitu. Dan hal ini juga Mister, kalau kamu ingat tentang kopi yang di-ban sama orang Malaysia, kopi hijau itu, ya kan, dan akhirnya mereka menciptakan kopi sendiri, itu kopi Zeus, itu yang sekarang skalanya udah di mana-mana dan gerainya ada di mana-mana, dan saat ini gerainya pun akan ada di Indonesia. Seperti itu, tunggu aja bahayanya orang Malaysia ketika sudah melihat sebuah bisnis atau peluang seperti itu, Mister. Smart nggak sih menurut kamu tentang langkah ini? Smart sih, Mister. Maksudnya kan cara mereka melihat peluang ya kan? Ragu dulu gitu, tapi suka coklat tapi ragu gitu. Betul. Dan mereka tetap berada pada keraguan yang maksudnya meninggalkan hal yang membuat ragu sampai benar-benar ada yang meyakinkan. Iya, yakinnya dengan cara apa? Data, informasi valid atau sertifikasi gitu, tangible proof gitu kan, ya bisa terlihat, bisa apa buktinya, dan mereka akhirnya mengonsumsi itu. Dan salah satu yang mendukung kemajuan atau kejayaan dari produk Barrels ini adalah perilaku warga masyarakat Malaysia yang selalu mengedepankan dan menyokong pelaku usaha kecil gitu ya, sampai akhirnya mereka berkembang dan menjadi produk berskala nasional gitu. Awalnya selalu wondering kok banyak sih orang-orang bermobil gitu ya, bagus-bagus sekali mobil, tapi parkirnya di kedai-kedai pinggir jalan gitu ya, datangnya ke kedai pinggir jalan, nggak ke resto-resto besar. Justru kita pernah kan diajak makan tom yum di salah satu resto di mall, ya kan? Itu sepinya luar biasa kan, Mister? Tapi ketika kita datang makan sup-sup kedai gitu sama Abang Don gitu, itu ramainya luar biasa gitu. Itulah kenapa kalau kita berbicara tentang kenaikan pendapatan Malaysia gitu ya, menjadi salah satu yang memimpin gitu di 2025 dibandingkan tahun 2022, ya karena itu masyarakat Malaysia secara konsisten percaya pada produk-produknya, dan para entrepreneurnya atau pelaku usahanya juga meningkatkan kredibilitasnya dengan senantiasa menjamin kehalalan dan kebaikan prosesnya gitu. Jadi mereka saling mengisi, pengusaha memenuhi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan makanan, bukan hanya kebutuhan rekreasi atau manis, enak segala macam, tapi juga halalannya gitu ya. Tapi orang-orang Malaysia juga punya willing atau itikat baik untuk senantiasa mensupport gitu. Itulah alasan kenapa masyarakat Malaysia dan perekonomiannya senantiasa maju gitu. Semuanya berpikir gitu ya, dan berpikir dan saling support gitu. Dan nggak heran banyak sekali produk-produk yang mungkin salah satu ini juga mungkin akan kita lihat, oh iya ya seperti itu. Produk apakah coba kita lihat, Mister? Proton Saga. Did you know that Proton is short for Perusahaan Automobil Nasional? Wait till you find out what SAGA stands for. It all started when Tun Dr. Mahathir Mohamad conceived the idea of a national car maker in 1979 to push the industrialization of the nation. 3 years later, the cabinet approved the National Car Project, and on 7th May 1983, Proton was officially established. Malaysia invited Mitsubishi Motors to be a technical and equity partner. Malaysians were sent to Japan for training, while Japanese engineers came to Shah Alam to help set up production. The saga was based on the 1983 Mitsubishi Lancer Fiore. By 1985, our first national car was ready for launch. Just 2 years from the start of development, it used a 1.3-liter Mitsubishi engine and had a 5-speed manual gearbox. There were no passenger side mirrors, and radio and air conditioning were optional add-ons. Then, Proton ran a nationwide naming competition. They received over 102,000 entries. The winning name came from a retired Army Staff Sergeant, Ismail Jaafar, who suggested Saga, inspired by the Red Saga scene.
It also became an acronym for Safety, Achievement, Greatness, acronym. And on July 9th, 1985, the Proton Saga was officially launched. And the first customer was, of course, Tun M, who bought the Saga for his wife, Datin Sri Dr. Siti Hasma. It was priced at 17,700 ringgit for the 1.3 liter and 19,000 ringgit for the 1.5 liter. Before the commercial release, journalists driving the prototypes reported being followed home. Huge crowds would gather, people would open and slam the doors or knock on the metal body panels just to test its quality. The public response was an outpouring of national pride and a little skepticism. Stories spread that the Saga couldn't climb hills. So to counter this, Proton organized a nationwide test called Saga Rama. It included the Sagathon Rally in Sabah and Sarawak. It completed 4,109 kilometers without major issues, a public stress test to prove the carpet handle Malaysia's roads. The first generation Saga remained in production for 22 years before being replaced in 2008. It's been immortalized in Lut Comics, featured on Mr. Bean, gone into rally racing, and made into Hot Wheels. As of 2025, over 2 million Proton Sagas have been sold. What story should we unpack next? Let us know in the comments. Wow, 2 years after launching sudah 1983 ya, terus sudah ada mobil sendiri gitu. Kita SMK bisa. Dari nggak boleh ketawa. Dari saat itu, dari sebelum Presiden Joko Widodo menjadi presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta, itu saat beliau menjadi wali kota Solo. Digaung-gaungkan udah SMK. Berapa dekade? Waduh, udah lebih dari 15 tahun dan wujudnya pun menguap mungkin menguap, asapnya menguap seperti itu. Wow, ketika orang Malaysia melakukan sesuatu seperti yang kita lihat dari awal video tadi, kalau mau bikin coklat jar, langsung ada, nggak perlu keluar-keluar, silently. Kamu mau bikin mobil jar, jadi sampai sekarang ada wujudnya, ekspor kemana-mana. Dan kalau tidak salah ini dijadikan mobil polisi di negara mana gitu loh. Mobil Proton ini dijadikan mobil polisi, departemen polis. Berarti kan mobil polisi harus kuat, harus benar-benar stabil dan bisa diandalkan, dan dipilihlah Proton seperti itu di sebuah negara itu. Korek boleh teman-teman kasih di negara mana seperti itu di kolom komentar. Dan tapi bener sih Mister, maksudnya kunci kejayaan itu tuh ada di masyarakatnya juga. Iya. Masyarakat tuh nggak gede gengsi gitu, nggak yang aku mana mau pakai mobil. Orang-orang pengennya naik mobil itu kan kelihatan mereknya apa, logonya tuh logo dari Jepang atau dari Eropa gitu loh Mister. Tapi kita lihat deh kalau ke jalanan-jalanan Malaysia ya, itu tuh di mana-mana Proton semuanya gitu. Dan itulah yang menyebabkan rakyat Malaysia itu setidaknya punya satu mobil Proton terparkir di rumah mereka masing-masing. Betul. Gitu loh, karena mereka semua tuh sudah percaya sama produk mereka sendiri. Tapi percayanya juga bukan dipaksa, Mister. Betul. Jadi memang Proton senantiasa membuktikan quality mereka, membuktikan bahwa makin kesini kualitasnya makin baik, interiornya, eksteriornya gitu. Aku juga ngelihatnya makin ke Proton makin kesini tuh makin mutakhir gitu loh, Mister. Nggak ketinggalan gitu, nggak ketinggalan sama sekali. Jadi sekarang udah ada electricity-nya. Nah electric vehicle-nya kan udah ada EV-nya sekarang gitu. Jadi memang Malaysia tuh sekali lagi membuktikan senantiasa bahwa keseriusan ya. Iya, yang namanya kemajuan perekonomian itu bukan karena orang kayanya senantiasa belanja tas baru berkali-kali, bukan karena orang kayanya banyak terus orang miskinnya tetap ada. Nggak begitu cara pikirnya kalau misalkan kita mau jadi bangsa yang kaya financially, tapi memang harus saling support each other. Ada industri menengah ke bawah gitu yang perlu dikembangkan dengan cara kita support dan kita dukung, ya support gitu loh. Tapi kemudian kalau misalkan ada uang berlebih, ya pakailah produk-produk dalam negeri gitu. Jangan senantiasa memamerkan apa yang sebenarnya bukan berasal dari negara kita sendiri. Iya. Gitu. Dan above of all, Mister, untuk produk-produk seperti itu, gagasan-gagasan ini tuh tidak ditunggangi oleh politik. Ya kan? Tidak ditunggangi oleh politik. Benar. Saat itu Tun M melakukannya, hingga saat ini Tun M bukan siapa-siapa, sebagai rakyat biasa pun bisnis ini, produk ini masih terus berkembang dan bahkan melebar kemana-mana. Jadi tidak ada tunggangan, ini adalah tunggangan daripada Tun M untuk melaju ke election berikutnya. Election berikut tidak ada. Buktinya ini tetap ada walaupun Tun M sudah
tidak menjadi menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia lagi seperti itu. Luar biasa banget, Mister. Nah, inilah bisa kita pelajari gitu, Mister. Jadi para pemimpin-pemimpin kita nggak hanya memberikan janji-janji yang semata-mata, oh tenang, 5 tahun lagi sudah ada yang pesan, ada yang 18.000 yang pesan, tenang aja. Sampai sekarang mana? Sebenarnya gini loh, Mister, pemerintah tetap hadir pada percepatan pembangunan gitu ya, Mister. Regulasinya pun tidak dipersulit gitu loh. Dipermudah, regulasi di industri mobil nasional tuh dipermudah, kemudian pembelian bahan bakunya juga dipermudah, proses pabriknya juga perakitannya pun dipermudah, dan orang-orang pun yang mau membelinya pun dipermudah gitu, Mister. Jadi memang semuanya tuh dari hulu ke hilir sampai ke masyarakat itu dipermudah semuanya gitu loh. Kan orang kalau misalkan mau beli apa-apa sistemnya sulit, mekanismenya sulit, teknisnya sulit kan ya males ya, Mister, ya mendingan lagi-lagi beli mobil Jepang, mobil Eropa ya sudah gitu. Nyata kualitasnya kan kalau misalkan kita mau beli mobil nasional, apa nih yang membedakan gitu selain kualitas? Ya servisnya, mekanisme pengadaannya gitu loh. Jadi yang gitu-gitunya tuh aku takut loh, Mister, perkara orang mau nyumbang aja ke Aceh aja semuanya tuh jadi bukan sulit ya, lebih kayak dibikin challenging gitu loh, Mister. Ini kayaknya pokoknya kalau ada sesuatu yang jadinya viral, didukung oleh banyak orang, terus tiba-tiba negara hadir dengan ada yang salah, harus lewat sini dulu, ayo mundur dulu, daftar dulu. Iya kan, mundur dulu gitu loh, seolah-olah kayak jangan lewat situ, lewat kita, harus kita lewat kita gitu, apa-apa terus lewat kita gitu loh, Mister. Itu sih sebenarnya itu hal-hal tersebut lah yang harus di-adjust untuk merangsang pertumbuhan nasional, spesifiknya dalam hal ini mobil gitu. Dan orang-orangnya juga nggak boleh antipati. Aku tadi nyebutin SMK ya di awal. Itu juga aku bukan berarti aku menghina atau insulting kita punya SMK, tapi lebih kepada gini, orang-orangnya juga apa sih SMK gitu, apa sih udah memandang sebelah mata duluan gitu loh gitu. Kalau aku sih nggak memandang sebelah mata, Mister. I keep waiting. Aku bangga jika benar ada mobil nasional SMK. Allah Akbar. Aku akan berdiri untuk ngantri untuk beli itu mobil itu, beneran demi Allah. Saking ingin mensukseskan produk nasional ini. Tapi kan the thing is, mana wujudnya pun nggak ada. Siapa yang pernah lihat wujudnya? Pabriknya di mana? Aku pernah lihat wujudnya sih. Berapa biji? 1. Di mana? TV. Itu kan cuman sampel yang untuk Pak Jokowi untuk pajang doang, Mister. Dinaikin sama Jokowi waktu Pak Jokowi masih di wali kota Solo. Udah itu aja, nggak pernah lagi. Ada gitu orang sengaja bikin mobil sebiji doang. Ada spare part cuma sebiji doang yang dibikin. Pintu cuma sebiji, bannya cuma sebiji, mesin cuma sebiji untuk itu, untuk Pak Jokowi. Untuk Pak Jokowi doang kan nggak mungkin, Mister. Makanya itu kan pasti sebuah halusinasi dan manipulasi menurut aku. Begitu ya? Mana sampai sekarang? Iya kan, kalau bikin mobil kamu kan SMK oke, produknya tahun ini hanya 1 biji aja dulu. Ngapain bikin sekaligus sebiji? Kan nggak mungkin, Mister. Ya kan? Itu kan sebuah halusinasi dan tipusisasi. Aku tidak mikir sampai situ loh. Iya kan, Mister. Kalau memang ada kan ada setidaknya dibikin 1 kali produksi adalah buat untuk mengurangi kerugian, kan setidaknya bikinlah 100 kalian bisa dijual, sedikit modalnya balik. Bikin sebiji. Iya. Hello. Itu tuh kenapa ya, maksudnya Malaysia itu kan udah lebih dulu. Dia nggak menunggangi pakai politik. Iya. Dia nggak bohong-bohongin rakyat. 1, memang tujuannya pengen bikin mobil nasional, produksi nasional, kebanggaan produk nasional. Transportasi yang menjadi pilihan warga negara gitu, dengan mekanisme pembelian yang lebih mudah dan harga yang lebih jauh terjangkau. Gitu. Dan kualitasnya juga bisa diadu. Walaupun awal-awalnya mungkin ini kerjasama dengan Mitsubishi, mereka nggak malu mengatakan yes, kita belajar daripada Mitsubishi. Orang Mitsubishi datang ke sini dan kami mengirimkan orang Malaysia ke Jepang. Awalnya spare partnya impor betul. Lama-lama produksi sendiri. Ya semua bertahap. Look at now, mobil listrik pun mereka punya. Mobil apa? Listrik, oh iya kan? Ada emas, ada EV, ada apalah mobil-mobil. Oh iya, emas itu ya. Kita motor aja kagak ada, apalagi mobil. Ya Allah, ya gitulah apabila semua dipolitisasi. Iya. Jadi seperti itulah, Mister. Tergantung siapa yang sedang memiliki kepentingan. Nah, gitu. Tidak berpikir untuk kita nggak berpikir untuk masif.
satu negara, enggak. Iya. Cuman apa kepentingan kita ini ya? Yuk kita bohongin masyarakat, yuk. Tenang, kita semua nanti kamu dapat jabatan semua. Jadi saat ini ketika dia menjadi presiden dikelilingi oleh orang-orang itu yang sudah dia berbohong berjamaah. Iya. Merasa harus berbalas budi ya. Merasa harus berbalas budi dan kenapa? Karena kuncinya mereka pegang semua. Belangnya mereka pegang semua, kartunya mereka pegang semua, kartu asnya mereka pegang semua. Sekalinya kamu pecat dia, saya bongkar aib kamu, makanya nggak ada yang di reshuffle. Gitu, Mister. kan gitu kan? Takut ya, Masya Allah. Wow, luar biasa banget. Terima kasih sudah selalu memberikan inspirasi bagi kita semua. Masya Allah, walaupun perkara coklat ini. Perkara kopi. Walaupun mungkin I do believe ini tidak akan hanya sebatas menjadi inspirasi, insya Allah juga akan bisa diaktualisasikan dan akan diwujudkan dan direalisasikan one day in the future, right, Mister? Belum punya mobil nasional tapi ibu kota udah mau baru nih. Ibu kota udah mau baru. Jadi ibu kota udah mau baru. Terus hutan orang lagi direvitalisasi. Iya, betul. Gimana gitu? Prioritasnya tuh membingungkan gitu ya, Mister ya. Hutan orang direvitalisasi, kita kasih duit ke negara orang buat revitalisasi hutan-hutan kali. Terus hutan sendiri gundul pita, cuan. Luar biasa, saya pun tidak paham, kalian nggak paham, saya pun nggak paham apa yang terjadi di negara saya ini. Oke, seperti itu. Okay, everyone, that's all from us. So, if you find this very good, don't forget to thumbs up, and if you like this channel, don't forget to subscribe. And Super Muslim from us in Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Malaysia, luar biasa banget, Masya Allah. Semoga Indonesia bisa one day. Amin Allahumma amin. Bye everyone, assalamualaikum.